Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rameti dari kelas M252 dengan NIM 25047750013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Mari disimak videonya. Pertemuan pertama yaitu mengenai tentang tataran fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna kata. Fonologi ini mencakup yang pertama itu fonetik, di mana fonetik ini mempelajari cara bunyi yang dihasilkan dan tidak melihat maknanya. Yang kedua itu fonemik, yang mempelajari bunyi yang dapat membedakan makna kata. Contohnya paku dan baku. Berbeda makna karena bunyi P dan B. Pertemuan 2 dan 3 mempelajari tentang klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu bunyi vokal. Bunyi vokal yaitu bunyi yang keluar tanpa hambatan udara. Contohnya itu A, I, U, E, O. Yang kedua itu bunyi konsonan. Bunyi yang dihasilkan dengan hambatan udara, contohnya B, C, D, G, K, L, M, N, P, R, S, T. Yang ketiga itu bunyi diftong, di mana gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu tarikan napas. Contohnya ai. Contoh ai itu pantai, au contohnya pulau, oi yaitu amboy. Selanjutnya pertemuan 4 dengan judul materi suprasegmental, fonem, dan alofon. Bagian A, bunyi suprasegmental, di mana bunyi yang menyertai bunyi bahasa dan memengaruhi arti ujarannya. Jenisnya itu yang pertama ada tekanan, di mana tekanan ini penekanan pada suku kata. Yang kedua intonasi, tinggi rendah nada saat berbicara. Yang ketiga jeda, berhenti sejenak saat berbicara. Contohnya, kamu pergi itu sebuah pernyataan. Kamu pergi itu sebuah pertanyaan dengan nada yang naik. Bagian B, fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Contohnya, masa tidak sama dengan mata. Huruf S dan T adalah fonem karena membedakan sebuah arti. Bagian C, alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang tidak membedakan makna. Contohnya huruf I pada kata minum pintu. Pengucapannya itu sedikit berbeda tapi makna tidak berubah. Pertemuan kelima yaitu lanjutan fonem dan alofon. Perbedaan fonem dan alofon itu, fonem yaitu membedakan arti, jika berubah makna berubah. Contoh paku dan baku. Alofon tidak membedakan arti, jika berbicara makna tetap. Contohnya variasi bunyi huruf T. Tahu bunyi jelas, rapat bunyi tidak dilepaskan penuh. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan 7 yaitu morfologi. Morfologi adalah suatu cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukan kata. Bagian B, morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Adapun jenis morfem yang pertama itu morfem bebas, dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya makan, minum, rumah, buku. Adapun yang kedua, morfem terikat, di mana tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lain. Contoh imbuhannya itu di bagian awalan ber, meketer, per, pedise. Contoh katanya saya ambil di bagian ber. Ber ditambah lari sama dengan berlari. Di bagian akhiran saya ambil di akhiran an. Contohnya itu makan ditambah an sama dengan makanan. Ajar ditambah an sama dengan ajaran. Yang ketiga di bagian sisipan saya ambil L dan sisipan M. Contohnya telinjuk itu menjadi telunjuk, gigi menjadi geligi. Sisipan M saya ambil getar menjadi gemetar, geruh menjadi gemurah. Yang keempat itu ada konfiks. Saya ambil ke
awalnya dan akhirannya an. Contohnya itu ke ditambah hujan ditambah an menjadi kehujanan. Contoh kedua itu kata awalnya per dan akhirannya an. Contohnya itu per ditambah main ditambah an menjadi permainan. Lanjutan pada materi pertemuan 9 dan 10 yang membahas tentang pembentukan kata dan proses morfemis. Materi ini membahas tentang morfologi, yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang pembentukan kata. Pengertian morfem yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Jenis morfem yaitu morfem bebas, yang dimana morfem bebas ini dapat berdiri sendiri, contohnya pada kata makan dan buku. Adapun morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, contohnya pada kata yang menggunakan awalan me dan atau awalan dan akhiran kan. Adapun proses morfemis yaitu pembentukan kata. Proses ini menjelaskan bagaimana kata dasar berubah menjadi kata baru. Adapun jenisnya itu afiksasi, yaitu menggunakan imbuhan pada kata dasar awalan, contohnya me berdi. Contohnya itu adalah membaca. Contohnya lagi ada jenis lain yaitu akhiran yang menggunakan kata akhiran kan dan i. Bacakan, contohnya itu. Sisipan yaitu contoh sisipannya itu L, yaitu telunjuk, konfiks, ke jika disatukan menjadi sebuah kata yaitu kebaikan. Adapun reduplikasi yaitu pengulangan. Pengulangan kata untuk menyatakan jamak, intensitas atau variasi. Adapun contohnya yaitu rumah-rumah. Yang kedua contohnya itu berjalan-jalan. Adapun komposisi yaitu kata menyebut, gabungan dua kata yang membentuk makna baru, contohnya rumah sakit, kaki tangan. Adapun konversi, perubahan jenis kata tanpa perubahan bentuk, contohnya minum kata kerja yaitu minum kata benda. Lanjut pada bagian klasifikasi kata. Kata adalah unsur utama pembentukan kalimat dan memiliki jenis atau kelas berbeda sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu jenis kelas kata. Verbal yaitu kata kerja, contohnya pada tindakan, contohnya itu makan, tidur. Adjektiva yaitu keterangan, penjelas, contohnya sangat atau tidak. Adapun yang ketiga nomina, kata benda atau orang yaitu buku atau guru. Selanjutnya pronomina yaitu kata ganti yaitu saya dan dia. Selanjutnya numeralia yaitu bilangan, contohnya itu 2 pertama. Lanjut kata tugas atau penghubung atau pelengkap, di dan si, wah atau lah. Adapun yang kedua berdasarkan sifatnya yaitu kelas terbuka yaitu bisa bertambah, verba, nomina, adjektiva. Yang selanjutnya kelas tertutup yaitu terbatas, kata tugas. Ketiga, pembentukan kata. Infektif, bentuk berubah, makna tetap. Contohnya mengajar, diajar. Derivatif, jadi maknanya itu baru, mengajar, pengajar. Jadi, klasifikasi kata membantu memahami jenis dan fungsi kata dalam kalimat. Lanjut pada pertemuan 11, 12, 13 yang membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat bahasa Indonesia. Frasa yaitu gabungan kata yang tidak memiliki predikat sehingga belum menjadi kalimat. Misalnya, buku tebal. Klausa yaitu satuan bahasa yang sudah memiliki subjek dan predikat, seperti dia belajar. Adapun kalimat yaitu satuan bahasa lengkap yang memiliki makna utuh dan dapat berdiri sendiri. Misalnya dia belajar di rumah. Adapun jenis kalimat yaitu terdiri dari kalimat tunggal yaitu satu klausa dan kalimat majemuk lebih dari satu klausa yang dihubungkan.
Lanjut pada pertemuan 14 sampai 15. Analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah sebuah kegiatan menelaah kesalahan dalam penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Kesalahan ejaan, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Yang kedua, kesalahan diksi atau pilihan kata, penggunaan kata yang kurang tepat atau tidak sesuai konteks. Yang ketiga, kesalahan struktur dalam kalimat, susunan kalimat yang tidak lengkap atau tidak logis. Yang keempat, perbaikan kesalahan, proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan agar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Itulah rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai akhir, yaitu pertemuan 1 sampai dengan 15. Semoga apa yang saya sampaikan dapat saya pahami sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.